Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita bertemu kembali dalam kesempatan kali ini di channel kita Majalis YouTubiah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan disyariatkannya puasa Ramadan. Apakah puasa yang kita lakukan sekarang ini sama seperti zaman Nabi di awal-awal ataukah berbeda? Ataukah ada beberapa tahapan-tahapan? Jika ada berapa tahapan? Nah, ini perlu kita ketahui, ini termasuk sejarah ya dalam disyariatkannya puasa Ramadan. Pada yang lainnya, hukum-hukum yang lain, Allah juga memberikan tahapan-tahapan termasuk puasa Ramadan ini. Yang kita lakukan sekarang ini ada tahapan-tahapannya. Seperti judulnya yang telah kita baca, Marahilu Tashri'i Syami Ramadan. Tahapan disyariatkannya puasa Ramadan. Baik, kita lanjutkan. Awalu ma amara bihin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awalu ma umira bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minas siyam qabla fardhi Ramadan huwa saumu Asyura. Sebelum wajibnya puasa Ramadan, sebelumnya ada kewajiban puasa Asyura. Ya. Puasa Asyura yang kita kenal ya di bulan Syura atau di bulan Muharram, yaitu puasa di mana puasa ini juga ada sejarahnya sebetulnya. Yaitu pada tanggal Asyura ini, ya, Asyura itu ya dari kata asyarah, jadi tanggal ke-10 di bulan Muharram. Itu hari sekaligus memperingati tenggelamnya Fir'aun. Fir'aun pada zamannya Nabi Musa, yaitu di Laut Merah. Ya, Asyura ini. Kemudian di sejarahnya itu di hadisnya, di hadis lain Nabi ingin berpuasa di Tasu'anya yang ke-9, tapi beliau keburu wafat. Menjadilah ya disunahkannya puasa Asyura tanggal 9 dan 10. Sebelumnya, sebelum puasa Ramadan yang wajib itu adalah puasa ini, Asyura. Ya. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad shoma ya tis'a Ramadanat. Nabi diwafatkan ya dalam keadaan telah melaksanakan puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Ya, sebanyak 9 kali. Tahun berapa saja? Kita lanjutkan. Wa kana farduhu ala 3 marahil. Ya. Ya. Kewajiban puasa Ramadan ini ternyata ada 3 tahapan. Oh ya, tadi yang belum terbahas. Puasa Ramadan itu diwajibkan ya pada tahun kedua Hijriah dari bulan Sya'ban. Nah, disitulah Nabi puasa mulai tahun 2 Hijriah. Ya, Nabi mulai hijrah, ditentukanlah tanggal Hijriah sampai sekarang 1444 ini. Jadi setelah itu Nabi meninggal di tahun yang ke-11-nya. Nah, untuk tahapan ya atau step lah ya. Itu ada 3. 1, 2, 3 dalam disyariatkannya puasa Ramadan. Yang pertama, at-takhyir baina shaum awil iftar ma'a it'ami miskinin an kulli yaum. Artinya apa? Wajib, tapi ada pilihan. Ya. Saat diwajibkan pertama bulan Ramadan itu, at-takhyir baina shaum awil iftar. Memang puasa Ramadan itu wajib. Tapi ada takhir, ada pilihan, option. Boleh tidak puasa, tapi membayar fidyah. Itu di awal-awal tahap pertama. Kemudian apa yang terjadi di tahap kedua? Ilzamul mustati' bis-shaum. Ya, warafut takhir. Pada step yang kedua, tahapannya kedua, itu Allah menetapkan yang mampu puasa harus puasa. Dan dihilangkannya opsi atau pilihan untuk membayar fidyah bagi yang
mau tidak puasa. Ya, dihilangkan pilihannya. Kemudian tahapan yang ketiga, kana shaim fi bidayati fardhi shaum idza nama ba'da ghurubi syams. Ketika orang yang berpuasa di bidayah, ya, awal-awalnya, zaman awal, masa awal diwajibkannya puasa Ramadan ini ketika dia setelah tidur. Jadi setelah maghrib dia tidur, walam yuftir. Umpama keadaannya dia belum berbuka. Ya. Jadi udah azan dia belum sempat buka, kok tertidur. Ya, haruma alaihil aklu wasyarabu wal jima'u ila laila ataliyah. Maka ketika dia misalkan bangun, tapi kok di tengah malam umpama bangunnya, haram sudah makan, minum, dan jima istrinya. Ila lailah ataliyah. Berarti sampai maghrib besoknya. Itu dulu. Tsumma nusikha hadzal hukmu. Kemudian puasa yang malam mulai puasa itu dihilangkan. Ya, dihilangkan nanti bagaimana detailnya di slide selanjutnya. Fasyuri'a lis-shaim an ya'kula wa yashraba wa yujami'a ahlahu fil lail. Ya, dimansuh atau didiskon. Ya, didiskon malam itu sudah boleh makan, minum, dan menjima istrinya. Fi ayyi sya'atin sya'a qabla naumihi au ba'dahu. Jadi boleh di step yang ketiga ini bahwa malam itu sampai subuh boleh makan, boleh minum, dan menjima. Mari kita detailkan. Dikurangi durasi puasa. Ya, kita bilang diskon tadi ya. Kemudian lanjut. Al-marhalah al-ula. Yaitu tahapan yang pertama. Kita buka langsung. At-takhir baina saum abil iftar ma'id'ami miskinin an kulli yaum. Ya. Pilihan antara puasa Ramadan atau membayar fidyah. Jadi saat itu umpama dia kaya, mampu membayar 30 orang miskin, maka dia nggak puasa Ramadan, bayar fidyah. Dan itu diperbolehkan. Itu di tahapan pertama puasa Ramadan. Qala Allah Ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Ketika turun ayat ini, ya, turun wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, sahabat Salamah ibn al-Aqwa berkata, lamma nazalat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ila akhir ayat, sampai akhir ayat, kana man arada an yuftira wa yaftadi hatta nazalatil ayah allati ba'daha fa nasakhatha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Salamah ibn al-Aqwa berkata, ketika turun ayat ini Al-Baqarah 184 ini, saat itu ya orang yang pengen puasa ya puasa, yang pengen fidyah ya fidyah. Puasa berarti nggak bayar fidyah, kalau bayar fidyah berarti nggak puasa. Gitu. Sampai nanti di tahap kedua fanasakhatha, ya, dinasakh, dihapus ya hukumnya oleh ayat selanjutnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di awal-awal seperti itu. Di masa-masa awal diwajibkannya puasa. Wal hikmatu min fardihi ala takhir at-tadaruj fi tasyri' liyakuna ashal fil qabul. Jadi hikmahnya salah satu saja ya hikmahnya. Tapi hikmah yang paling tepat, yang paling luas, ya hanya Allah yang mengetahuinya. Adapun hikmah di wajibkannya puasa Ramadan yang pertama itu ada pilihan dulu ya, karena ya memang step by step di dalam tasyri', di dalam aturan. Jadi liyakuna ashal fil qabul, agar mudah diterima, ya, mudah diterima. Jadi tidak frontal. Orang itu kadang dinasihati sedikit-sedikit, ya kan? Diperintah sedikit-sedikit baru mau, ya. Tidak bisa langsung tegas, bisa-bisa patah. Ya seperti, ya kita bisa ambil hikmahnya dalam tahap pertama disyariatkannya puasa ini. Kemudian yang kedua, al-marhalah at-taniyah. Apa? Tahapan yang kedua. Ilzamul mustati' bisaum wa raf'ut takhir. Apa? Yang mampu wajib puasa. Diangkatlah yang namanya aturan pilihan-pilihan, opsi-opsi. Kamu puasa apa fidyah? Tidak ada. Kamu mampu,
puasa mampu. Bayar fidyah mampu, nggak boleh bayar fidyah. Ya. Meskipun mampu bayar fidyah juga. Nah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ini ayat setelahnya tadi. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Dalam ayat ini dijelaskan Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ya, jumlatan wahidah, ya. Jumlatan wahidah ketika di bulan Ramadan. Tapi diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, tadarrus tadi, step by step, ya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Ah, ini. Dia yang melihat hilal Ramadan falyasum, maka wajib puasa. Mampu wajib puasa, tidak boleh membayar fidyah. Lo kalau sakit atau perjalanan, pamangkana maridun aw ala safar. Kalau dia sakit, tidak mampu puasa, ya jangan puasa. Apalagi sekarang harus minum obat, harus perawatan berat, ya boleh tidak puasa. Atau safar. Safar, apalagi zaman dulu sangat berat ya. Safar zaman dulu ya, tidak safar seperti sekarang. Ya faidatun min ayamin ukhor. Boleh diganti di hari-hari yang lain. Ya, di hari lain tentunya ya dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban setelahnya itu 11 bulan itu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, bikumul usra. Wa litukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Ini ayat yang menghapus hukum ayat sebelumnya. Kemudian wa fi riwayati Muslim li hadisi Salamah Ibn al-Aqwa As-Sabiq. Jadi di riwayat Muslim ya, dari hadis yang di slide yang sebelumnya tadi, anahu qala kunna fi Ramadan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dulu itu saat pengakuan perawi Salamah bin Al-Aqwa ini, saat kami menjumpai bulan Ramadan di zaman awal-awal bersama Nabi, man syaa shoma wa man syaa aftar faftada bi ta'amin miskin. Memang saat itu ya kalau pengen puasa ya puasa, kalau pengen nggak puasa ya bayar fidyah. Tapi ya fidyah ini membayar satu orang miskin, ya membayar fidyah. Tapi dia nggak puasa. Hatta unzilat hadhil ayat, sampai diturunkan ayat ini yang 185 ini menasikh ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mansukh, diganti ayat 184 tadi, diganti ayat 185 ini. Faman syahida minkum syahra falyasum, rawahu Muslim. Nazala Ramadan fasyaqqa alaihim fakana man at'ama kulla yaumin miskinan taraka shaum mimman yutiquh wa rukhisa lahum fi dzalik fanasakhatha wa antasumu khairul lakum fa umiru bisawm. Memang awal-awal ya itu diwajibkannya puasa Ramadan ya 1 bulan penuh, yang sebelumnya itu kan puasa Asyura 1 hari saja ya. Ini kemudian diwajibkan 1 bulan ya fasyaqqa alaihim. Berat para sahabat saat itu ya. Akhirnya ya memang yang mampu bayar duit ya, punya duit ya, mungkin gak begitu kaya ya, ya mending bayar kan gitu ya. Bayar yaitu memberi makan orang miskin gak puasa. Ah gitu. Akhirnya apa? Fanasakhotha ya, wa antasumu khairul lakum fa umiru bisyam. Saat itu sebelum diturunkan ayat 18 ya masih dikasih rukhsah seperti itu. Tapi Allah menginginkan orang iman ya dengan puasa ini ketakwaannya meningkat. Nah, kan gitu. Akhirnya fanasakhotha wa antasumu khairul lakum. Jadi puasa lebih baik. Fa umiru bisawm. Ya. Allah menginginkan orang iman ya meningkat, ya, ibadahnya meningkat, kemudian diangkatlah takhir tadi ya, dihilangkan pilihannya wa rafu at-takhir. Fakana at-takhir fi waqtihi maslahah wa ta'yinu shaum fi waqtihi maslahah. Faqtadat al-hikmah al-balighah ya. Syuri'a kulli hukmin fi waqtihi li'anna al-maslahah fihi fi dzalikal waqt. Ini menjelaskan bahwa yang namanya pilihan di saat turunnya pilihan ya itu maslahah saat itu. Kemudian diwajibkannya, diharuskannya, ditetapkannya puasa di waktunya juga saat itu maslahah.
Tidak ada, oh ini Allah menurunkan hukum ini salah, ini harusnya duluan, ini harusnya belakangan. Tidak. Tidak boleh kita seperti itu. Terserah Allah ingin menasih dan mansuh. Terserah Allah ingin mengganti hukumnya. Jadi hikmah yang balighah ya, itu ya memang terjadi ya saat itu kan gitu ya. Memang kalau waktu diadakannya takhir pilihan ya saat itu maslahah. Kemudian diangkatnya pilihan ya saat itu ya maslahah. Semuanya baik ya. Semuanya baik. Tidak ada oh ini hukumnya tidak baik, kemudian diganti ini direvisi lebih baik. Tidak ya. Semuanya baik. Allah tidak uh, akan melakukan kesalahan seperti kita melakukan kesalahan. Ini harusnya ini dulu, ini belakangan, tidak ya. Jadi masalahnya, kebaikannya di waktunya yang Allah menentukannya itu semuanya baik. Bukan berarti oh saat itu diadakannya ada pilihan dulu berarti nggak baik gitu sebetulnya. Tapi kok masih disyariat? Tidak boleh kita berkeyakinan seperti itu. Saat itu ada pilihan opsi ya saat itu ya baik. Ya, saat itu baik. Kemudian diangkatnya pilihan, ya saat itu baik juga. Semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Tidak boleh kita berkeyakinan ya seperti orang-orang Yahudi, kenapa ini dimansuh, kenapa ini diganti, apakah Allah melakukan kesalahan? Nah, itu tidak diperbolehkan. Haram hukumnya berkeyakinan seperti itu. Kemudian lanjut al-marhalah ats-tsalisah ya, yaitu tahap yang ketiga. Nah, ini tadi yang sudah kita baca di awal. Karena saim fidayati fardhi shaum idana ma ba'da guru bisyams. Ketika yang puasa ini habis maghrib kok tidur dengan sengaja atau tidak sengaja, keadaannya belum berbuka, ya haram. Ya harum alaihil aklu wa syarabu wal jima'u ila lailah ataliyah. Enggak boleh ya tiga hal ini kecuali di maghrib besoknya lagi. Tidur habis isya sebentar itu, bangun-bangun jam 10 misalkan. Wah, walaupun masih malam belum subuh ya tetap enggak boleh, ini semua udah haram. Nah, beratnya saat itu. Ya. Summa ya nusikha hadzal hukum. Kemudian nasikh, dihapus ya. Fasyuri alis-shaimi ayakula wa yashraba wa yujami'a ahlahu bil lail. Boleh akhirnya turun ayat berapa nanti kita bahas. Kemudian boleh di malam harinya, boleh melakukan perjimaan ya. Kemudian boleh makan, boleh minum. Bagaimana hadisnya? Kita lihat di Bukhari. Anil Bara' radhiyallahu anhu qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sa'iman fahadara al-iftar fanama qabla an yuftir lam ya'kul lailatahu wala yaumahu hatta yumsi. Jadi saat dulu ya, Bara' mengatakan dahulu kana ashabu Muhammad, sahabat-sahabat yang as-sabiqunal awalun, yang awal-awal itu, ketika diwajibkannya puasa itu orang pokoknya puasa. Kemudian kok datang waktunya iftar ya, waktu maghrib, Allahu Akbar, dia tidur atau tertidur. Lah, meskipun belum buka, bangun-bangun misalkan, bangun 1 jam setelahnya, ya nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai sore besok atau maghrib besok. Tapi ada sahabat Wa'ina Qais ibn Asyirmah al-Ansori, karena shaiman. Saat itu dia ya puasa. Lah falamma hadarul iftar ata imra'ata. Ya, ketika datang ya waktu maghrib ya, dia mendatangi rumahnya, bilang kepada istrinya, udah azan maghrib nih. Faqala laha indaka ta'am, wahai istriku ada makanan enggak nih? Qalat la. Istri menjawab, enggak ada wahai suamiku. Walakin antaliku fa'dlu bulan. Tapi saya cari dulu ya. Saya cari dapat nanti untuk kamu ya. Tunggu sebentar. Nah, wa kana yaumahu ya'mar fagolabathu ainahu. Tapi di sisi lain yang namanya Qais bin Sirma ini capek seharian nyangkul atau di pasar atau di sawah itu, akhirnya nunggu istrinya belum datang lagi nyari makan, tertidur. Golabathu ainahu, enggak kuat ini ya. Faja'athu imratu falamma ra'athu qalat khaybatan lak ya. Ketika istrinya datang ya, ditanya,
Atau istrinya berkomentar, oh baterainya low. Wah, celaka wahai suamiku. Kita ambil casan dulu ya, daripada nanti mati. Khaybatan lak, wahai suamiku, rugi, aduh, kok tidur sih kan gitu. Ya. Falaman tasofa an-naharu gusya alaihi, karena malamnya itu ya lapar tapi capek ya, menang ngantuknya ya, tapi laparnya nggak ketolong ya. Falaman tasofa an-naharu gusya alaihi, ketika kerja siang-siang, ini gampangannya puasa 2 hari ya. Alaman tasfanar busya alaihi ya, dia pingsan. Fadzukira dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan kepada Nabi kejadiannya Qais bin Sirmah ini ya. Fa nazalat hadhil ayah. Kemudian turun ayat ini, uhilla lakum lailatas siyam ar-rafasu ila nisaikum. Saat itu turun ayat ya, setelahnya dihalalkan, boleh sekarang, tidak haram ya bagi kalian malam-malam rofas ya, jima ya, atau makan atau minum boleh ya. Alhamdulillah ada kejadian Qais ini jadi ringan ya. Coba saat itu sahabat itu semuanya kuat itu. Wah, sampai sekarang ya kita malam-malam gini udah puasa ini bisa-bisa ya. Alhamdulillah ada sahabat yang ya Allah jadikan gampangannya rukhsah ya, tahu kekuatan kita, nggak seperti kekuatan sahabat-sahabat dulu yang mayoritas kuat-kuat ya. Alhamdulillah ada Qais bin Sirmah ini yang kejadiannya seperti ini ya, kita jadi ringan ya, kita jadi ringan. Malam-malam sudah boleh dan masih boleh ya sampai subuh untuk melakukan hal-hal yang dilarang saat puasa. Jadi berkurang ya. Jadi di diskon waktunya. Fafarihu biha farahan syadida. Saat itu setelah turun itu wah, orang-orang senang ya. Alhamdulillah ya. Mungkin pada syukur jazakallah khairan Qais kan. Gara-gara kamu jadi diskon ini ya. Diskon. Jadi senang ya. Jadi mereka senang ya. Ya namanya manusiawi ya, manusiawi. Sebetulnya kalau kita diminta pilihan, pilih cobaan yang berat atau yang ringan ya, kita tidak ada salahnya ya, ya meminta cobaan yang ringan ya, meminta ujian yang ringan, dan itu diperbolehkan ya. Kita juga berdoa kok minta cobaan yang ringan sehingga kita bisa menjalaninya ya, tidak usah kita repot-repot memberatkan diri. Ya Allah, janganlah engkau ringankan beban cobaanku, tapi kuatkanlah diriku. Ya tidak usah lebay-lebay kan gitu ya. Yes, kita minta keringanan itu juga diperbolehkan, dan memang harusnya seperti itu ya, diringankan, dimudahkan ya, gitu ya, sehingga kita bisa kuat menjalani cobaan gitu. Kemudian wa nazalat kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, rawal Bukhari. Saat itu ya juga turun ayat makan minumlah ya. Ya termasuk jima ya. Sampai jelas ya benang putih dan benang merah. Maksudnya terbit fajar. Nah, rawahul Bukhari. Demikianlah. Nah, yang terakhir, summa syuri'a sairu tatawwu isyam syai'an fa syai'a kama hiya sunnatul tasyri'. Kemudian setelah disunahkan puasa Ramadan yang wajib, maka Asyura yang asalnya tadi wajib jadi sunnah ya, ini sunnah. Kemudian
puasa-puasa yang lain, ya, puasa-puasa lain juga disyariatkan setelah Ramadan. Ada puasa ini, puasa itu, puasa ini, puasa itu, dan sebagainya. Nah, itu setelah puasa Ramadan. Yang wajib dulu, kemudian sunnah. Karena memang wajib itu yang paling penting. Jadi meskipun banyaknya sunnah, ya tidak bisa mengalahkan yang wajib. Tapi sunnah itu apa? Untuk melengkapi yang wajib, yang kurang-kurang. Puasa kita juga belum tentu sempurna. Ya. Belum tentu sempurna puasa kita, maka dilengkapi dengan amalan lain. Salah satunya puasa sunnah, penting. Seperti sholat. Bahkan di hadisnya diriwayatkan, orang itu ditulis sholatnya itu cuma setengah doang. Ada yang setengah, ada yang berapa? Maksimal setengah itu. Kalau ujian itu di bawah KKM itu ya. Nisfunya setengah saja. Ada yang sepertiga, nah itu. Ada yang seperempat. Nah itu sholat itu ya. Sholatnya orang-orang iman. Ya, Nabi dalam hadis menjelaskan seperti itu. Maka pentingnya juga sholat rawatib. Nanti akan kita bahas juga ya. Yang lainnya tentang kewajiban-kewajiban ya. Sebetulnya kita ya kurang dalam kewajiban entah puasa atau zakatnya atau sholatnya. Maka diperlukan sunnah-sunnah ini. Iya. Demikianlah ya. Allahumma ja'al siyamana fihi siyama shaimin. Ya Allah, jadikanlah puasa kita ini termasuk ya puasanya orang-orang yang berpuasa ya, diterima. Wa qiyamana qiyamal qaimin ya, dan salat-salat kami ya diterima sebagaimana salatnya orang-orang yang salat. Wa fa'anna ya afiya anil mujrimin. Ya Allah, ampunilah kami wahai zat yang pemaaf ya dari jauh dari orang-orang yang berdosa. Demikian yang bisa kita jelaskan. Semoga dengan kita mengetahui sejarah puasa ini, kita menjadi lebih bersyukur, ya, lebih semangat, ya, tidak banyak mengeluhnya di dalam puasa meskipun bulan Ramadan panas. Ya memang susah namanya Ramadan dari kata romat, syiddatul har, ya sangat panas ya. Ya, jadi panasnya hawanya, mataharinya, atau perutnya juga panas menahan lapar karena aktivitas. Ya itu memang kalau kita ibaratkan mesin itu ya ini nggak perlu dalil ya. Kita ibaratkan mesin itu ya berhentilah, ini itu berhenti sejenak. Motor itu kalau panas terus kan ya bisa overheat ya kan. Ya. Kalau rem motor matic itu turun gunung dipakai rem terus bisa blong celah ya. Organ tubuh kita juga dari 12 bulan ya adalah tidak bekerja atau istirahat biar bisa lebih panjang, bisa kesehatannya terjaga. Kemungkinan juga banyak dari dokter-dokter yang secara ilmiah menjelaskan puasa itu menyehatkan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga memberikan manfaat dan barakah. Kita berjumpa lagi di kisah-kisah atau pembahasan ya, setelah ini atau di lain kesempatan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah jam berapa ini? 12:30 ya. Semoga memberikan manfaat dan barokah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.